Sebenarnya Kemal memiliki perasaan was-was ketika memutuskan untuk mengajak Akbar bepergian bersama. Mengingat Akbar memiliki masalah emosi yang tak terkendali, ia memang memiliki gangguan mengendalikan emosi, terutama kepada orang yang tidak ia suka. Bahkan pernah satu ketika ia berani menunggu orang yang tak ia suka dengan pisau terhunus. Hal itu yang menyebabkan Kemal cukup berhati-hati sekaligus peduli. Orang seperti Akbar memang harus mendapat perhatian dan perlakuan yang baik. Setidaknya ia memiliki teman mengobrol santai untuk mengeluarkan segala sesuatu yang ada di kepalanya. "Obatnya sudah kamu minum, Bar?" Kemal harus sedikit berteriak, mengingat mereka dalam kondisi ngebut. "Wes mas, tadi habis makan bubur ayam," teriak Akbar sambil sedikit menolehkan kepalanya. Jujur saja obat itu memang tidak boleh ketinggalan, bahkan harus rutin diminum 2 kali sehari agar emosi Akbar tidak meledak-ledak. Meskipun terkesan seperti obat penenang, namun obat itu tidak mempengaruhi performa Akbar dalam melakukan sesuatu. Salah satunya berkendara. Sejak kecil Akbar sudah mengidap sebuah penyakit yang menyebabkan ia terlalu emosional dan harus cukup berhati-hati dalam berteman. Hal itu membuat Akbar tidak melanjutkan sekolah di SMA formal. Ia harus lebih membatasi pergaulannya demi keselamatan dirinya dan orang lain. Ia juga merupakan seorang yang tertarik dengan olahraga renang, mesin, dan balap tentunya. Dulu ia sempat menjadi atlet lompat indah junior, dan sekarang ia lebih banyak menghabiskan waktunya di bengkel untuk mengulik mesin motor dan menjadi mekanik. Mengingat sedikit perbedaan di diri Akbar, akhirnya Kemal meminta Akbar untuk tidak banyak bereaksi jika melihat sesuatu. Bahkan meminta Akbar untuk membatasi interaksi kepada orang baru karena rawan terjadi kesalahpahaman. Ditambah ia memang seorang pemuda yang cukup emosional. Sementara itu, jalan yang cukup lancar membuat perjalanan seperti tak terasa. Meskipun setiap 2 jam sekali mereka beristirahat sejenak untuk sekedar merokok dan meluruskan pinggang, motor juga perlu sejenak didinginkan. Sekarang sudah cukup sore. Sementara mereka masih berada di daerah yang jaraknya sekitar 2 jam lagi hingga sampai di desa Lapengan. Sebenarnya Kemal juga sudah menghubungi salah satu sepupu ibunya yang ada di desa. Mereka juga sudah ditunggu dan disiapkan kamar untuk menginap beberapa hari ke depan. Mereka berdua saat ini sudah berada di jalanan poros kabupaten yang bisa dibilang jarang pemukiman. Sisi kiri dan kanannya banyak pepohonan dengan beberapa gapura yang menjadi penanda desa dan dusun. Di sebelah kanan jalan ada pelang besar bertuliskan "Selamat datang di Kabupaten Kujang". Pelang itu terlihat cukup baru dengan bahan kayu yang diukir bercat hijau terang berlatar hitam agar terlihat kontras. Juga dengan logo bawang di bagian atas pelang sebagai simbol komoditas utama di daerah itu. Tak jauh dari pelang, mulai terlihat hamparan sawah di kiri dan kanan jalan. Beberapa sawah terlihat mepet dengan gapura yang jalannya sudah diaspal. Dari kejauhan, terlihat deretan rumah-rumah menghadap sawah. Sepertinya itu adalah rumah pemilik lahan. "Agak ngebut dikit, Bar. Kayaknya mau hujan. Mendung begini." Kemal menepuk pundak Akbar agar pemuda itu menggeber motornya lebih cepat. Akbar tak menjawab, namun bergegas menarik gas sesuai permintaan Kemal. Meskipun mendung tak terlalu pekat, ada baiknya mereka segera sampai. Karena jujur, semakin mendekati senja, keadaan seperti berubah drastis. Yang tadinya teduh asri dan memanjakan mata, justru menjadi lebih suram. Sejenak Kemal terpikir kalau ia salah mengambil keputusan. Sepertinya ini adalah rencana yang salah. Namun semua sudah terjadi. Tak mungkin ia mendadak mundur dan meminta Akbar putar balik. Ia sudah tak jauh dari tujuannya, bahkan hanya perlu 1 jam lagi. Mereka akhirnya sampai di daerah yang cukup ramai, alun-alun. Para pemuda-pemudi sedang asyik berkendara, menghabiskan waktu sore sambil menenteng kudapan. Juga ada yang duduk di pinggir jalan sambil makan kudapan dari street food terdekat. Jika dilihat sekilas, Kujang hampir tak ada bedanya dengan kota dan kabupaten lain. Area yang ramai, sama kondisinya, sama hiruk-pikuknya. Perbedaan yang paling kentara hanyalah tak seramai kota lain. Mungkin karena di kabupaten ini masih banyak desa yang warganya memegang teguh kepercayaan lama. Tepat pukul 5 lewat, gerimis turun membasahi tanah yang berdebu. Tidak deras, namun cukup
untuk membuat mereka yang sedang santai kocar-kacir. Pedagang kaki lima langsung memasang tenda. Juga Pak Lek penjual pentol goreng segera menutupi wajahnya yang berisi minyak. "Rokok dulu Bar, udah deket soalnya," ajak Kemal sambil meminta Akbar menepikan motor di depan sebuah supermarket. Mereka berteduh sambil menenggak kopi botol yang sedari tadi mereka bawa. Tak lupa membakar rokok favorit masing-masing dan tentunya mengobrol tentang bagaimana perjalanan yang sedari tadi mereka tempuh. Kemal harus mengakui, Akbar cukup kuat mengendarai motor seharian. Bahkan ia tak memperbolehkan Kemal untuk gantian, mengingat Kemal mungkin agak kagok dengan settingan motornya. Lagi pula, sebagai orang yang lama di Kalimantan, Kemal tentu tidak tahu gaya para pengemudi lintas provinsi di Pulau Jawa. "Piye Bar? Kesel? Capek kamu Bar?" Disodorkannya sebotol air putih dan sebungkus rokok. "Lumayan Mas. Tadi di sana ada yang aneh pas lewat hutan. Masa iya aku lihat ada perempuan jalan di batang pohon?" "Hah? Jalan gimana Bar?" Kemal terkaget mendengar pengakuan Akbar yang sebenarnya tidak ia duga. "Iya jalan Mas. Bukan di atas pohon ya, tapi jalan miring, badannya horizontal, mengarah ke atas," ucapnya sambil mengembuskan asap rokok. Sebelum Kemal berangkat, Akbar sudah diwanti-wanti dengan orang tuanya tentang kejadian yang mungkin saja akan mereka temui sesampainya di Kujang. Mengingat kabupaten itu memang termasuk area yang bisa dibilang wingit dan penduduknya juga masih cukup menjunjung tinggi budaya. Ditambah, di area Kujang memang sering ditemukan petilasan dan punden. Juga berbagai pohon tua yang mungkin saja sama tuanya dengan area tersebut. "Yo wis Bar, ayo budal, selak kewengen, ayo, nanti malah kemalaman," ajak Kemal yang baru saja menghembuskan asap rokok terakhir dan menenggak air putih dari dalam botol. Akbar mengangguk lalu bergegas kembali ke motor dan melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya memakai jas hujan sambil mengganti sepatu menjadi sandal jepit. Meskipun terasa tidak nyaman, mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan perlengkapan yang sudah disiapkan. Sementara matahari sudah cukup mendekat di garis cakrawala yang terlihat kuning samar di kejauhan. Mendung memang tidak terlalu pekat di ujung sana. Mereka bergegas menggeber motor kembali menghajar hitamnya aspal yang kini sudah basah terguyur derai hujan. Mereka berjalan ke arah barat menuju pinggiran Kabupaten Kujang yang merupakan daerah sentra penghasil bawang. Mereka berjalan sedikit lebih pelan dari sebelumnya, mengingat jalanan lebih licin dan harus ekstra hati-hati karena hari sudah mulai gelap. Hampir 1 jam perjalanan, mereka akhirnya melewati berbagai macam lingkungan di Kujang hingga mereka memasuki area dekat pasar Seneng Arto. Mereka berhenti sejenak dan memeriksa handphone untuk memastikan arah yang tepat. Kebetulan, Desa Lapengan memang sempat dimasuki perangkat pemetaan digital, sehingga arahnya terdeteksi. Kurang dari setengah jam seharusnya mereka sudah bisa sampai di tujuan. Keadaan sudah cukup gelap. Senja yang seharusnya memerah justru tak terlihat karena mendung sudah mulai merata hingga ke ujung cakrawala. Rasanya malam tiba lebih cepat dari biasanya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan setelah memastikan arah yang mereka tuju, juga memastikannya pada para sopir dan warga setempat. Sebenarnya mereka mendapat peringatan untuk menunda sejenak perjalanan, setidaknya sampai setelah sholat maghrib. Namun karena mereka sudah terlalu capek dan ingin segera beristirahat, akhirnya memutuskan untuk tetap lanjut. Sesuai dengan petunjuk peta, mereka memasuki Kelurahan Sumber Arto, sebuah kelurahan di pinggiran Kabupaten Lapengan yang letaknya tak jauh dari sungai besar. Juga ada rel kereta yang melintang lurus ke arah barat menuju kota Candi. Kelurahan Sumber Arto memiliki 2 jalan utama, yaitu jalanan yang membelah kelurahan dan pemukiman. Sementara jalan satunya merupakan jalanan yang membelah persawahan dan perkebunan tebu. Meskipun Desa Lapengan bisa ditempuh lewat jalan pertama, namun akan lebih lama karena jalanan itu memutar. Lagi pula, jalan kedua langsung melewati Desa Lapengan tanpa harus memutar, semacam jalan poros yang menghubungkan antar dusun. Memasuki jalan poros, mereka disambut dengan temaram lampu jalan yang tak terlalu terang. Entah mengapa, suara toa dari masjid dan musola tidak terdengar, diganti dengan gemerisik suara gerimis yang menghantam kebun tebu. Dibanding daerah lain, Sumber Arto memang lebih panas, letaknya berada di dataran rendah, sehingga para warganya jarang yang bertanam padi, melainkan tebu dan bawang merah.
Di antara pergantian hari yang gelap, Kemal berbisik, "Bar, kalau ada dengar atau lihat sesuatu, jangan ditegur." Ia tak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulutnya. Ibunya memang sudah memberi peringatan keras ketika berangkat. Salah satunya tentang sesuatu yang tak seharusnya ia tegur di perjalanan, maupun ketika sudah sampai di desa. Kalimat yang sama seperti yang pernah diucapkan Harti ketika menjemput Kemal. Sepanjang perjalanan mendekati desa, kiri kanan jalan kini dihiasi oleh deretan pohon terembesi, kapuk randu, dan jati tua. Meskipun jarang, pohon itu cukup bisa membuat jalanan semakin teduh dari hujan, juga sebagai pembatas antara persawahan atau perkebunan dengan jalanan. Di antara gemerisik daun yang gugur dihantam rintik hujan, Akbar dan Kemal sama-sama mendengar sesuatu. Bembunyian di antara pohon tebu yang berderak dan terlihat bergerak, seperti ada binatang yang berlari mengikuti motor mereka dari balik deretan tebu. "Ngebut, Bar." Kemal mulai merasa sedikit panik. Ia ingat tentang lokasi penemuan mayat dengan kepala dan leher terpisah di dekat perkebunan tebu dan deretan pohon jati, lokasi yang saat ini masih mereka lewati. Lokasi yang sama. Ketika Harti dan Husin mendengar suara anak kecil tertawa kecil sambil bermain. Entah mengapa, namun rasanya perjalanan mereka tak menemukan ujung. Perkebunan tebu ini rasanya sangat besar. Perjalanan terasa semakin panjang. Menurut perhitungan, seharusnya mereka sudah sampai di area perkebunan di sebelah masjid besar. "Ada apa, Bar? Kok malah berhenti?" Kemal seketika bingung, karena Akbar justru memperlambat lalu menghentikan motor yang mereka kendarai, sementara mesin terus menderu. "Empuh Ki, gak tahu. Ini malah gak bisa jalan motornya." Bunyi mesin motor korekan itu meraung kencang, sementara tak ada tenaga yang bisa dihasilkan. Sesuatu yang tak beres sedang terjadi. Suara kresek-kresek terus berbunyi di antara batang-batang tebu yang sebagian daunnya sudah kering dan rontok. Suara seperti binatang sebesar anjing yang berlari seperti berputar-putar. Anehnya, suara itu tak hanya datang dari sebelah kiri, namun bisa berpindah ke sebelah kanan mereka. Suara yang bisa menyeberang jalan tanpa terlihat. Akbar terdengar berkomat kamit, membaca doa, dan yang ia ingat sambil terus berusaha menarik gas. Yang aneh adalah Akbar bahkan tidak menurunkan kedua kakinya, sementara motor itu tetap bisa berdiri tegak. Samar terdengar suara anak-anak sedang bermain. Suara tawa dan nyanyian lirih terdengar tanpa bahasa. Tak ada kata yang tercerna. Akbar terlihat pucat. Tubuh mereka terasa menggigil dan panas secara bersamaan. Hujan yang tadinya hanya rintik, kini justru semakin terasa deras. Di kejauhan terlihat seperti batu di bawah tiang lampu. Sebuah siluet seperti bola yang diam di jalur perlawanan. Sekitar 20 meter di depan mereka, Kemal yang sedari tadi berada di jok belakang merasa panik. Seharusnya mereka sudah sampai. Seharusnya motor jatuh jika dalam kondisi seperti ini. Ini bukanlah sesuatu yang baik. Jelas ada sebuah acara penyambutan yang sedang terjadi. Kemal meningkatkan kewaspadaannya. Matanya memicing melihat di kejauhan. Sesuatu yang mereka kira batu ternyata bergerak, seperti bola plastik yang sedang tertiup angin tak beraturan. Namun dari bentuknya yang tidak bulat sempurna, itu bukan bola. Kemal yang sudah bermandikan keringat makin sadar apa yang sedang mereka hadapi. Kelompok bawahan Sang Si Bahu Rekso, lapisan terbawah penjaga desa Lapengan. Kresek-kresek. "Ayo dolan, melo aku, kene dolan." Suara sebuah ajakan bermain terdengar oleh Kemal dan Akbar. Suara yang entah dari mana asalnya, dan itu terdengar di dalam kepala mereka tanpa melewati rongga telinga seperti yang seharusnya. Suara kresek-kresek semakin kencang. Akbar menurunkan kakinya, berdoa sebanyak yang ia bisa, sementara Kemal memandang kiri kanan tanpa berani memandang ke belakang.
Suara-suara anak kecil semakin ramai, mengajak mereka berdua bermain. Mas, ono sing gerak-gerak. Ada yang bergerak-gerak itu, Mas. Menggelinding itu. Tangan Akbar menunjuk sesuatu dengan gemetar. Ujung telunjuknya mengarah kepada sesuatu bayangan yang bergerak acak. Ada hal yang tak mereka sadari. Mereka sebenarnya berada tak jauh dari lampu jalan yang remang. Hanya berjarak 1 meter. Dan dari kegelapan, sesuatu muncul tepat 1 meter di depan mereka. Tepat di bawah lampu jalan yang kuning dan remang. Sesuatu yang hitam dengan kotoran lumpur dan daun yang lengket. Sesuatu yang ternyata memiliki wajah yang separuhnya ditutupi rambut panjang. Ayo dolan bareng aku, bentak janang omai Kanjeng. Sesuatu yang ternyata kepala yang menggelinding itu dengan ceria mengajak bermain. Senyumannya lebar dengan bibir merah dengan luka, gigi runcing dengan noda merah. Wajah itu putih pucat pasi dengan mata yang berlubang. Dengan suara anak-anak, mereka tak menyangka wajah yang kini terlihat justru lebih mirip wajah seorang wanita tua yang sudah sangat keriput. Pandangan mereka berdua seketika gelap. Mereka baru sadar kalau yang sedari tadi mengikuti mereka adalah Glundung Pringis. Sementara itu di waktu lain, Akbar dan Kemal terbangun di sebuah ruangan yang temaram. Di sekitar mereka ada beberapa warga yang mengelilingi. Entah bagaimana ceritanya, mereka sepertinya dibawa ke rumah salah satu tetua desa. Nampak wajah-wajah asing yang belum mereka kenal. Minum dulu, Mas. Seorang bapak yang sudah cukup berumur membangunkan tubuh Kemal, lalu menyodorkan segelas air putih yang sebelumnya sudah ia bacakan doa. Kemal mengangguk, menyambut air itu dari tangan si bapak, lalu minumnya hingga habis. Tenggorokannya yang tadi kering dan tercekat seketika terasa segar. Rasa airnya pun berbeda dengan air putih yang biasanya ia minum. Mungkin karena sumbernya masih sangat alami. Akbar terlihat sudah lebih dahulu bangun, namun masih sangat syok. Ia hanya terdiam sambil melotot tanpa berkedip. Sementara beberapa warga lain membacakannya doa sambil mengusap-usap punggungnya. Ada apa, Mas? Kenapa bisa sampai pingsan di jalan? Seorang pria dengan pakaian yang cukup rapi akhirnya membuka pembicaraan. Sepertinya ia adalah salah seorang terpandang yang mungkin saja memiliki jabatan di desa ini. Wajahnya terlihat lebih cerah daripada warga lain. Kumisnya tipis dicukur rapi dengan tatapan mata yang tajam. Terima kasih, Pak. Kami sudah dibantu. Maaf, kami ada di mana ya? Kemal yang masih terlihat bingung langsung bertanya pada si bapak. Kamu sekarang ada di desa Lapengan. Nama saya Soleh. Saya Bayan di sini. Jawabnya sambil meminta beberapa warga untuk mundur agar Kemal bisa bernafas lega. Saya Kemal. Itu teman saya Akbar. Saya dari Sanaksara. Mau nyekar ke kuburan Mbok Jaminah. Saya anaknya Harti. Itu teman saya orang Sidoarto. Para warga dan Pak Bayan akhirnya bersama-sama ketika mendengar jawaban Kemal. Akhirnya Pak Bayan bertemu sendiri anak dari Harti yang sudah lama meninggalkan desa. Anak yang dulu selalu keluar rumah bercelana pendek dengan kemeja rapi. Anak yang bermata sipit, berbeda dengan kebanyakan anak lainnya. Pak Bayan akhirnya mengajak Kemal yang sudah cukup tenang untuk pindah ke teras bersama warga lain. Sementara Akbar masih terus dibacakan doa sambil ditenangkan. Rupanya warga desa sudah menunggu kedatangan mereka berdua. Kemal akhirnya mengobrol dengan Pak Bayan tentang keadaan orang tuanya, juga keadaan Pak Le, Bule, dan budenya. Karena satu-satunya saudara kandung dari ibunya yang berada di Kujang hanya sisa seorang. Itu pun berada di desa yang berbeda, selebihnya merantau bersama ke Sanaksara. Beberapa warga yang masih terbilang cukup muda akhirnya ikut menyimak pembicaraan mereka. Tak lupa, mereka juga menanyakan perihal yang dialami oleh Kemal dan Akbar. Sampai-sampai Akbar terlihat syok dan mematung seperti itu. Wajahnya pucat seperti orang yang kesurupan. Kemal akhirnya menyulut rokok dan mulai bercerita tentang hal-hal yang ia temui sepanjang perjalanan. Bahkan ia juga menceritakan kejadian di kamar hotel
di mana mereka diteror wanita yang berjalan jinjit, wanita berdarah yang tembus tembok, juga dari troli di depan pintu kamar mereka. Rata-rata warga yang menyimak cerita Kemal merasa heran, takjub sekaligus bingung. Maklum, mereka adalah orang desa yang mungkin saja tidak pernah merasakan tidur di hotel. Mereka terdiam dan memperhatikan dengan seksama, terutama ketika Kemal menjelaskan tata letak perabotan di kamar itu. Buat hal yang baik, biasanya banyak cobaannya. Siapa tahu kamu memang dikasih cobaan karena niat baik. Pak Bayan memberikan reaksi dengan bijak, yang ia pun akhirnya ikut menceritakan kejadian yang sebenarnya di kebun tebu. Dulu, mungkin di zaman mbahmu, banyak hal buruk dibuang di sini. Waktu itu lapangan jauh lebih buruk daripada sekarang. Jalanan tanah, rumah dari gedek, tiang rumah dari bambu, lantai alasnya tanah. Kalau mandi harus ke sumur, karena tidak semua rumah punya MCK. Dari dulu lapangan memang penghasil beras, gabah, tebu, sama bawang. Kami ya seperti ini. Dari dulu sampai sekarang masih tani. Karena belum ada listrik, belum ada lampu. Makanya kalau malam pasti sepi. Kemana-mana orang jalan bawa obor. Itu juga dipakai seperlunya. Sampai pas era tahun 65. Pas era itu, kalau malam makin sering truk besar lewat. Ada juga mobil-mobil tidak dikenal masuk desa, terus pergi entah kemana. Makin lama makin sering orang sini nemu mayat-mayat dalam karung goni. Lanang wedok, semua dikarungin. Pernah ada yang berani buka karung karena tidak tahu. Pas karungnya dibuka, kepalanya menggelinding sambil matanya melotot, lidahnya melet kayak habis dicekek, terus ditebas. Mulai dari situ akhirnya banyak kejadian gelundung pringis yang nampak. Makanya orang-orang tidak ada yang berani lewat situ. Kalau malam misalnya harus lewat juga pasti rame-rame. Tidak ada yang berani sendirian atau berdua. Karena kejadian kayak kalian tuh tidak cuma ini, sebelumnya sudah pernah ada. Pak Bayan menarik nafas jenak sambil membakar rokok klobot lintingnya sendiri. Beberapa warga yang umurnya lebih tua dari Pak Bayan juga ikut mengamini semua cerita yang baru saja disampaikan. Kemal hanya mengangguk sambil menghisap rokoknya. Sebenarnya ia sudah diceritakan dan sudah diwanti-wanti oleh Harti soal kejadian ini. Itu sebabnya ia tak ingin sampai desa di malam hari. Akbar yang sedari tadi berada di dalam rumah, akhirnya sepenuhnya sadar dan bergabung dengan Kemal dan Pak Bayan. Ia terpaksa diberi parutan kunyit di dahi dan daun telinga karena sawan. Wajahnya dibasuh dengan air yang sudah dibacakan doa oleh salah satu ustadz. Meskipun masih terlihat pucat, namun ia tak ingin ketinggalan cerita. Tubuhnya yang tadi terasa sakit karena mengendarai motor seharian, kini sedikit lebih baik. Mungkin karena pingsan dan tertidur sejenak. Ia ikut menyurut rokok dan langsung mengucapkan banyak terima kasih kepada si empunya rumah dan warga yang membantu mereka. Kebetulan, yang menemukan mereka adalah beberapa anak muda yang baru saja pulang dari kota untuk mengambil pupuk. Salah satunya adalah Yono. Yono adalah pemuda putus sekolah yang hanya sempat mengenyam pendidikan hingga SD kelas 5. Keluarganya yang miskin tidak mampu menyekolahkannya karena profesi mereka hanya buruh tani harian yang menggarap lahan milik orang lain. Pemuda ini berusia 25 tahun, berbadan kekar, dengan kulit menghitam terbakar matahari. Meskipun lebih muda dari Kemal, namun wajahnya justru terlihat jauh lebih tua. Mungkin karena kulit dan cara ia berpakaian. Sehari-hari Yono ikut menggarap sawah milik Pak Bayan. Ia juga yang berjaga malam ketika musim panen tiba, mengingat sering terjadi pencurian ketika masa panen. Oleh karena itu, dibanding pemuda yang lain, Yono justru paling berani dan hampir tidak ada takutnya. Akbar dan Kemal akhirnya dikenalkan dan berkenalan dengan Yono, orang yang berinisiatif menolong mereka dan menaikkan motor mereka ke atas mobil bak. Sementara rekannya yang lain takut. Barang-barang mereka juga tidak ada yang tertinggal, semua lengkap. Ya udah, sekarang sudah enakan semua, udah pada tenang. Kalau gitu saya haturkan Sugeng rawuh wonten ing dusun Lapengan, semoga betah.
Pak Bayan mengucapkan selamat datang yang sempat tertunda. Nanti bisa tanya-tanya sama Yono kalau ada apa-apa. Dia sudah tahu macam-macam. Hantu jenis apa saja sudah pernah ketemu. Pak Bayan menutup kalimatnya sambil tertawa. Ia juga beranjak menuju kamar mandi yang letaknya agak jauh di belakang rumah, meninggalkan Kemal, Akbar, Yono, dan beberapa warga lain yang kepo. Sementara warga yang lainnya pulang ke rumah masing-masing dengan berjalan kaki sambil sedikit berlari karena masih gerimis. Suasana malam di desa Lapengan memang sangat berbeda dengan suasana di Sanaksara. Bahkan perbedaannya sangat kentara. Masyarakat yang guyup, taat pada pemimpin, peduli lingkungan sekitar. Yang paling berbeda adalah suasana malamnya. Ketika Kemal dan Akbar terbiasa dengan bising dan hiruk pikuk, di sini mereka menemukan keheningan yang teramat sangat. Juga hawa yang jauh lebih sejuk daripada hawa di kota. Mereka masih asyik mengobrol. Pak Bayan mengizinkan mereka untuk tinggal karena ternyata sepupu Harti adalah Pak Bayan sendiri. Harti memang tidak tahu karena Pak Soleh sangat jarang berkomunikasi dengannya. Pun jika ada, itu hanya sebatas minta maaf ketika lebaran. Di teras beralas tikar, mereka akhirnya bercengkrama sambil bertukar obrolan. Banyak hal yang akhirnya ditanyakan Kemal pada Yono. Sementara Akbar mendengarkan sambil celingak-celinguk, memperhatikan sekitar. Ia juga sesekali menggosok lengan dan lehernya karena merasa merinding. Wajar saja jika ia merinding karena sekarang pun masih gerimis dan hawa di luar memang cukup dingin. Namun ada hal yang tidak mereka sadari. Sesuatu sedang meneteskan liur di atas pohon terem besi sambil memperhatikan mereka. Sementara itu di sisi lain, napak tilas. Hari ini Kemal dan Akbar terbangun pagi sekali. Keadaan di luar rumah terasa sejuk karena embun yang cukup pekat masih menyelimuti desa. Dedaunan dan tanah basah terhampar sejauh yang bisa mereka lihat dari teras rumah. Matahari belum sepenuhnya naik ke atas garis cakrawala. Di jalan utama yang merupakan satu-satunya jalan aspal, terlihat lalu lalang warga yang mengendarai sepeda, motor, dan berjalan kaki menunaikan tugas sehari-hari. Banyak dari mereka terlihat memakai caping di kepala, juga cangkul yang bertengger gagah di pundak. Akbar dan Kemal duduk di teras rumah bersama Pak Soleh, menyeruput kopi panas yang terlalu manis sambil menghisap rokok mereka masing-masing. Meskipun cukup berada, Pak Soleh lebih suka melinting rokok klobot daripada membeli rokok konvensional yang dijual di warung. Baginya, meracik sendiri tembakau kering dengan cengkeh lebih bisa menghasilkan rasa yang jauh lebih nikmat jika dibandingkan rokok pabrikan. Selain itu, biaya untuk urusan rokok juga menjadi lebih ekonomis. Kegiatan Pak Soleh memang tidak seperti kebanyakan warga desa yang ia pimpin. Rutinitasnya lebih banyak di rumah dan di kantor desa. Itu juga hanya di hari-hari tertentu. Selebihnya ia sering di dalam kamarnya, atau mungkin ke belakang rumah untuk sekedar melukis. Pak Soleh sebenarnya merupakan seorang seniman, namun ia harus mengubur mimpinya untuk merantau karena ia adalah anak satu-satunya yang harus meneruskan dan menjaga warisan orang tuanya. Kebetulan jabatan Bayan juga diemban oleh kakek dan ayahnya. Selain itu, ia juga harus ikut mengurus sawah dan hasil panen, meskipun tidak terjun langsung. Pak Soleh muda cukup pandai berhitung dan memiliki insting dagang yang kuat. Untuk ukuran orang yang dituakan di desa, Pak Soleh juga salah satu dari sedikit warga desa Lapengan yang bersekolah hingga tamat SMA kala itu. Karena itu ia dianggap bisa dan memiliki kapabilitas untuk memimpin desa. Meskipun ada juga yang tidak setuju karena merasa jabatan itu terlalu politis untuk diturunkan di satu keluarga. Kamu rencananya mau kemana hari ini? Pak Soleh yang sedari tadi asyik melinting akhirnya membuka suara. Hari ini pengen ziarah dulu ke kuburan Mbok Jaminah. Terus rencananya mau mampir ke rumah Bude di Sebukti. Kemal menjawab dengan mantap sambil matanya mengarah pada sang Pak Le. Yowes kalau gitu, motornya diperiksa dulu. Di dekat masjid ada bengkel kalau mau servis. Jangan sampai kemalaman di jalan lagi. Aku tak ke pasar dulu ya. Sekalian mau ke kantor desa. Iya Pak Le, hati-hati. Pak Soleh pun beranjak dari duduknya sambil membawa 2 kotak aluminium berisi tembakau bercampur cengkeh dan lembaran kulit jagung kering menuju sebuah motor Jupiter MX baru di depan rumah. Dibanding warga desa lain, ia memang terlihat paling berada,
yang dikonfirmasi dari perabotan dan motor keluaran terbaru. Ini 2017 ya teman-teman, bukan tahun 93. Sementara itu Kemal merokok sambil berjalan kaki menyusuri gang demi gang di desa Lapengan. Ia berusaha mencocokkan memori terakhir yang ia ingat dengan visual yang ia lihat. Sementara Akbar sudah berangkat ke bengkel di dekat masjid. Bersambung, nantikan bagian berikutnya di Fakta Sejarah. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih untuk penulisnya juga Bang Jana, @Sojana Story. Saya pamit dulu teman-teman, wassalamualaikum, sampai jumpa.